Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 29 November 2024 dalam pekan biasa ke-34 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas setiap tanda kecil yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami akan kasih dan penyertaan-Mu. Seperti pohon ara yang bertunas menandakan musim baru, kami ingin selalu peka terhadap kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk melihat dunia dengan mata iman, agar kami tidak melewatkan momen-momen di mana Engkau hadir dalam kebahagiaan kecil, dalam keajaiban pertobatan, dalam jawaban doa, dan dalam pertemuan yang membawa kedamaian. Bukalah hati kami agar selalu sadar akan kasih-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah langkah kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangan Sang Terang. Mampukan kami untuk memperdalam iman melalui doa dan sakramen, agar hidup kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 20, ayat 1 sampai dengan 4, ayat 11 sampai dengan 15, dilanjutkan bab 21, ayat 1 sampai dengan 2. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Pintu jurang maut itu kemudian ditutup dan memeteraikannya, jangan sampai naga itu menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Kemudian naga itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena sabda Allah. Mereka itu tidak menyembah binatang dan patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat sebuah singgasana putih dan besar, dan aku melihat Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Kemudian semua kitab dibuka. Juga sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati
dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Demikian pula maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yakni lautan api. Dan barang siapa namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota kudus, yaitu Yerusalem baru, turun dari surga, dari hadapan Allah, berhias bagaikan mempelai yang berdandan untuk suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah kemahlah ada di tengah-tengah manusia. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lihatlah kemahlah ada di tengah-tengah manusia. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Lihatlah kemahlah ada di tengah-tengah manusia. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Lihatlah kemahlah ada di tengah-tengah manusia. Sebab penyelamat-Mu sudah dekat.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 21, ayat 29 sampai dengan 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita menyambut datangnya Sang Terang. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus dalam cerita Injil Lukas hari ini mengajarkan kita untuk mengamati tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pohon ara yang berdaun baru menandakan datangnya musim panas, ada tanda-tanda kecil yang mengingatkan kita akan kehadiran Allah. Ini bisa menjadi momen kebahagiaan, pertobatan, penyembuhan, pertemuan yang tidak terduga, atau jawaban dari doa-doa kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa waspada dan selalu siap menyambut kedatangannya. Untuk itu, kita mesti selalu menguatkan iman, memperdalam hubungan dengan Allah melalui doa dan sakramen, dan hidup dengan kesadaran akan kehadirannya. Dengan demikian, kita akan hidup dalam persiapan dan sukacita menyambut kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kita menyambut datangnya Sang Terang, yang padanya kita akan menemukan makna kehidupan di dunia. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu, agar kami sungguh yakin dan percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami akan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.